Namanya Dimas. Seorang pria sederhana, usia 28 tahun, pekerja keras dan bertanggung jawab. Ia bukan suami yang romantis, tapi kehadirannya selalu terasa menenangkan. Ia baru saja menikahi Rani, gadis cantik yang ia kenal sejak masa kuliah. Rani adalah perempuan penuh semangat dan sangat menyayangi keluarganya, terutama ibunya, Bu Marni, seorang janda yang telah membesarkan Rani sendirian sejak sang ayah meninggal 5 tahun lalu. Setelah menikah, Rani mengajak Dimas tinggal di rumah ibunya. Alasannya sederhana, agar mereka bisa menghemat biaya hidup sambil menabung untuk rumah sendiri. Dimas menyetujui dengan senang hati. Bagi Dimas, Bu Marni adalah sosok ibu yang hangat, perhatian, dan sangat mendukung pernikahannya dengan Rani. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa begitu manis. Setiap pagi, Dimas bangun disambut aroma masakan rumahan yang menggoda. Ternyata Bu Marni bangun lebih pagi hanya untuk memasakkan makanan kesukaan Dimas, nasi goreng kampung, sambal terasi, dan telur dadar garing. Bukan hanya sekali, tapi hampir setiap hari. Mas Dimas harus sarapan dulu sebelum kerja. Jangan sampai lemas di jalan, ucap Bu Marni sambil menyodorkan piring panas di meja makan. Rani yang masih bersiap di kamar mandi hanya tersenyum tipis dari kejauhan. Ia bahagia melihat ibunya dan suaminya akrab. Tapi diam-diam, ada rasa ganjil yang ia rasakan. Entah kenapa, perhatian ibunya pada Dimas terasa terlalu istimewa. Di malam hari, ketika Dimas pulang dari kerja, Bu Marni selalu menunggu di ruang tengah. Terkadang dengan secangkir teh hangat, terkadang dengan buah potong kesukaan Dimas. "Capek ya, Mas? Ibu buatkan teh biar rileks," ucapnya sambil tersenyum lembut. Dimas merasa sangat dihargai. Hubungannya dengan ibu mertua sangat baik, bahkan seperti anak dan ibu kandung. Mereka sering berbincang lama di teras rumah saat malam tiba, terutama saat Rani sudah tidur lebih dulu. Obrolan mereka ringan, tentang pekerjaan, masa kecil Dimas, bahkan sesekali membicarakan kenangan Bu Marni bersama almarhum suaminya. "Bapakmu dulu juga pekerja keras seperti kamu, tapi sayang, beliau tak sehangat kamu," gumam Bu Marni suatu malam, tatapan matanya kosong menatap bintang di langit. Dimas hanya tersenyum, tak ingin menanggapi terlalu jauh. Tapi malam demi malam, obrolan seperti itu semakin sering terjadi. Sementara itu, Rani mulai merasakan perubahan kecil dalam rumah itu. Ibunya kini lebih sering menghabiskan waktu di dapur saat Dimas ada di rumah. Ia bahkan menyetrika baju kerja Dimas tanpa diminta, menyiapkan handuk hangat saat Dimas hendak mandi, dan selalu memastikan Dimas makan lebih dulu daripada dirinya sendiri. Suatu sore, ketika Rani baru pulang kerja lebih awal dari biasanya, ia mendengar suara tawa dari dalam rumah. Saat masuk, ia melihat ibunya dan Dimas duduk di ruang tengah, menonton acara lawak dan tertawa begitu akrab. Rani berdiri mematung di ambang pintu, tak tahu harus tersenyum atau merasa canggung. Sayang, kamu udah pulang?" Dimas menyapanya sambil menepuk sofa di sebelahnya. "Nih, ibu lagi cerita lucu." Rani ikut duduk, tapi tawanya tak selepas mereka. Ada sesuatu yang ia rasakan. Sesuatu yang belum bisa ia pahami. Apakah ia cemburu pada ibunya sendiri? Malam itu, Rani mencoba berbicara dengan Dimas. Ia bertanya pelan, apakah Dimas merasa tak nyaman tinggal bersama ibu mertuanya. Tapi jawaban Dimas membuatnya terdiam lama. "Enggak, Ran. Ibumu itu baik banget. Aku beruntung punya mertua seperti beliau." Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Rani merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami. Ia takut kehilangan Dimas bukan kepada wanita lain, tapi kepada ibunya sendiri. Cerita ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan suasana rumah tampak tetap seperti biasa, tenang, harmonis, dan penuh tawa. Tapi bagi Rani, semua itu hanya ilusi tipis yang mulai rapuh. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ibunya,
Bu Marni, mulai menunjukkan perhatian yang terasa tak lagi wajar. Dan lebih buruk lagi, Dimas tampaknya tidak menyadari sama sekali. Suatu pagi, Rani bangun sedikit lebih siang karena begadang menyelesaikan laporan kantor. Saat keluar kamar, ia melihat Dimas dan Bu Marni sedang duduk berdua di dapur. Dimas masih mengenakan kaos tidur, sementara Bu Marni sibuk membalurkan balsem ke pundak Dimas yang katanya kecapean kerja. Pagi, Ran, sapa Bu Marni, tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Tuh suamimu pegal katanya. Ibu bantuin mijitin sebentar. Rani hanya tersenyum kaku. Ada getar aneh di dadanya. Matanya bertemu dengan mata Dimas sejenak, tapi suaminya itu hanya mengangkat alis seolah berkata, biasa aja kali. Pagi itu terasa panjang dan dingin bagi Rani, walau matahari bersinar cerah di luar jendela. Semakin hari, perhatian Bu Marni pada Dimas menjadi lebih spesifik. Ia tahu kapan Dimas kehabisan sabun mandi dan langsung membelikannya tanpa perlu diminta. Ia tahu kapan Dimas pulang lembur dan menyiapkan makanan hangat di atas meja. Bahkan, ia mulai memanggil Dimas dengan sebutan yang lebih akrab dari biasanya. Mas Dimas, tuh, ibu jahitin celana kerja kamu yang sobek sedikit kemarin. Jangan dibiarin bolong, nanti malu dilihat orang kantor. Mas Dimas? Rani merasa asing mendengar ibunya memanggil suaminya begitu. Padahal dulu, panggilannya hanya Dimas atau Nak. Satu sore, Rani mencoba berbicara empat mata dengan ibunya. Ia berusaha tenang, tapi nada bicaranya tetap kaku. Bu, ibu kayaknya terlalu perhatian ke Dimas, ya. Aku jadi nggak enak sendiri liatnya. Bu Marni menoleh dengan senyum tipis. Tapi senyum itu tak mengandung kehangatan. Justru seperti senyum seseorang yang merasa tersinggung tapi menahannya. Ran, kamu masih muda. Ibu cuma ingin bantu kalian. Kalau Dimas bahagia, kan kamu juga bahagia. Atau kamu cemburu sama ibu sendiri? Pertanyaan itu menusuk dada Rani. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin ia cemburu pada ibunya? Tapi hati kecilnya mengakui, iya, ada rasa itu. Rasa takut kehilangan perhatian suaminya, karena kini ada perempuan lain yang lebih dulu memahami kebutuhan Dimas. Bahkan sebelum ia sendiri sempat menawarkan. Waktu terus berjalan. Kedekatan itu semakin nyata. Suatu malam, Rani terbangun karena suara air mengalir dari kamar mandi. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Ia pikir Dimas yang sedang buang air, tapi tempat tidur di sebelahnya kosong. Ia turun pelan-pelan ke bawah. Dan di sanalah ia melihatnya. Lampu dapur menyala redup. Dimas berdiri dengan handuk melilit pinggang, sedang menuang air panas dari dispenser ke cangkir. Di depannya, Bu Marni duduk di meja makan sambil memotong buah pepaya. Malam-malam begini mandi, Mas? Tanya Bu Marni lembut. Badanku lengket, Bu. Nggak bisa tidur. Nih, Ibu potongin pepaya biar seger. Habis mandi makannya. Dimas tersenyum, tampak tak curiga sedikit pun. Tapi dari balik dinding, Rani berdiri membeku. Tubuhnya dingin. Ia tidak ingin melihat lebih jauh. Ia naik kembali ke kamar dan memeluk lututnya di tempat tidur. Di dalam pikirannya, semuanya berputar. Ia mulai bertanya, apakah ia terlalu sensitif? Apakah ini cuma rasa iri seorang istri yang merasa tersaingi? Tapi semakin ia mengelak, semakin keras suara hatinya berteriak, ada yang tidak beres. Dan benar saja, puncaknya datang pada sebuah kejadian sederhana, namun memecah batas yang selama ini masih dijaga. Hari itu, Rani sedang di kantor. Ia lupa membawa bekal makan siang yang biasanya dikemas oleh ibunya. Ia membuka ponsel dan mengirim pesan pada Dimas, menanyakan apakah Dimas sempat pulang makan siang ke rumah. Tapi pesan itu tak dibalas. Beberapa jam kemudian, saat ia pulang,
ia menemukan pemandangan tak terduga. Di ruang tengah, Dimas sedang duduk bersandar di sofa, tertidur. Dan yang mengejutkan, di pangkuannya, ada selimut kecil yang menutupi tubuh atasnya, sementara Bu Marni duduk di lantai, bersandar ke sofa, kepala tepat di bawah bahu Dimas. Keduanya terlihat nyaman. Terlalu nyaman. Rani tidak membangunkan mereka. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia menangis dalam diam. Tapi tangis itu bukan lagi karena cemburu, melainkan karena takut. Ia takut kehilangan semua yang ia miliki. Bukan kepada wanita lain, tapi kepada orang yang paling ia percaya seumur hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, Rani menyadari ia sedang hidup di dalam rumah yang sedang perlahan berubah menjadi ladang bara. Cerita ini belum berakhir, tapi panasnya mulai terasa. Hari-hari di rumah itu kini dipenuhi kegelisahan yang tak terlihat. Di permukaan, semuanya tampak normal. Ada tawa, makanan hangat, dan senyum yang terus dilempar ke segala arah. Tapi di balik senyum itu, Rani menyimpan bara api yang semakin membakar ketenangannya. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Dimas dan ibunya, seperti detektif yang mencurigai sesuatu, tapi tak punya bukti pasti untuk menjerat tersangka. Dan kemudian datang hari Minggu yang menjadi titik awal segalanya mulai benar-benar berubah. Siang itu, Rani pergi keluar bersama sahabatnya, Desi, ke pusat perbelanjaan. Rani ingin menenangkan diri, mencari udara segar, dan menghindar sejenak dari suasana rumah yang semakin mengganggu pikirannya. Ia sempat meminta Dimas ikut, tapi Dimas bilang sedang kelelahan dan ingin istirahat di rumah. Di rumah aja, ya. Kayaknya aku butuh tidur siang deh, ucap Dimas sambil membenamkan wajahnya di bantal sofa. Rani mengangguk, lalu pergi. Tapi beberapa jam kemudian, saat Rani pulang lebih cepat dari rencana, ia mendapati rumah dalam keadaan sunyi. Sepi. Tak ada suara televisi, tak ada suara panci berdenting dari dapur. Langkahnya pelan menyusuri lorong rumah menuju kamar. Dan dari balik celah pintu kamar ibunya yang sedikit terbuka, terdengar suara bisikan. Rani mendekat. Nafasnya tercekat saat mendengar tawa pelan diikuti suara Dimas. Bu, geli, jangan di situ. Aku jadi nggak bisa diam. Makanya jangan guling-guling terus, nanti masuk angin. Ibu cuma ngelap keringat kamu kok. Jantung Rani serasa berhenti berdetak. Ia mendorong pintu perlahan dan melihat Dimas sedang duduk bersandar di tepi ranjang ibunya, bertelanjang dada. Bu Marni duduk di belakangnya, mengusap handuk kecil ke punggung Dimas yang basah karena keringat. Di lantai, ada kipas angin menyala dan sebaskom air. Keduanya tampak santai, terlalu santai. Rani tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia memutar badan dan melangkah cepat ke kamarnya, menutup pintu, dan terkunci dalam ruang gelap. Ia menggigit bibirnya sendiri agar tak mengeluarkan suara, agar tangisnya tidak terdengar. Pikiran Rani penuh dengan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Kenapa Dimas membiarkan ibunya memperlakukannya seperti itu? Dan kenapa ibunya sendiri seolah tak sadar akan batas-batas antara ibu mertua dan menantu laki-laki? Malamnya, Dimas masuk ke kamar seperti biasa. Rani berpura-pura tidur. Ia merasakan Dimas berbaring di sampingnya, lalu perlahan memeluk dari belakang. Sayang, kenapa diam aja? Bisik Dimas. Rani hanya menggeleng, pura-pura mengantuk. Tapi di balik punggungnya, air mata mulai mengalir pelan. Keesokan harinya, Rani memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mulai memperhatikan kemana saja ibunya pergi saat Rani bekerja. Ia mulai menaruh perhatian pada jadwal harian Dimas. Bahkan, ia memasang aplikasi pelacak di ponsel Dimas secara diam-diam. Hingga suatu hari, saat jam makan siang, ia melihat ponsel Dimas bergerak dari kantor menuju rumah. Tak butuh waktu lama, Rani pun meminta izin ke atasannya untuk keluar lebih awal. Ia naik ojek online, jantungnya berdetak cepat. Setibanya di rumah,
ia melihat sepatu Dimas dan sandal ibunya di depan pintu. Ia masuk perlahan. Suara musik lembut terdengar dari ruang tengah. Tapi yang mengejutkan bukanlah suara itu, melainkan aroma masakan yang sangat menggoda. Di dapur, Dimas dan Bu Marni sedang memasak bersama. Dimas mengenakan celemek merah muda, tertawa sambil memotong bawang, sementara Bu Marni berdiri di sebelahnya, sesekali menyuapkan potongan tempe goreng ke mulut Dimas. "Coba ini, Mas, enak nggak?" Enak banget, Bu. Kayak rasa buatan istri, tapi lebih garing." Tawa mereka menyatu. Rani tidak masuk ke dapur. Ia hanya berdiri dari balik tembok, menggigit bibirnya sendiri. Tangannya gemetar, tapi bukan karena marah. Lebih kepada kengerian yang makin dalam. Ia bukan hanya cemburu lagi. Ia mulai merasa terancam. Malam harinya, Rani mencoba bicara dengan Dimas. Ia tak bisa menahan diri lagi. "Kamu nggak merasa hubungan kamu sama ibu itu udah nggak biasa?" Dimas menatap Rani heran. "Maksud kamu apa sih, Ran? Kamu terlalu dekat sama dia. Bahkan lebih dari aku, istrimu sendiri." Dimas tertawa kecil. "Ran, kamu lebay. Ibu cuma perhatian. Emang kamu pengen ibu cuek sama kita? Kamu tuh malah harusnya bersyukur." Tapi Rani tahu, ini bukan sekadar perhatian. Ini sudah memasuki wilayah abu-abu yang tak bisa dijelaskan. Dan saat ia menghadap ibunya keesokan malamnya, ia mendapat jawaban yang justru membuat bulu kuduknya berdiri. "Kalau kamu nggak bisa bahagiain suamimu, biarkan orang lain yang bantu. Jangan egois." Rani menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang paling ia sayangi justru jadi ancaman paling nyata bagi kebahagiaannya. Cerita ini belum sampai ke puncaknya. Tapi gelapnya sudah mulai menelan cahaya. Dimas pulang larut malam. Pekerjaan kantor sedang padat-padatnya, dan ia pulang dengan wajah lelah serta kemeja yang basah oleh hujan. Tapi anehnya, saat masuk rumah, bukan wajah Rani yang pertama ia cari. Melainkan suara lembut yang ia harapkan menyambutnya dari balik dapur, Bu Marni. Dan benar saja. "Ibu bikinin sop ayam." "Pasti kamu masuk angin, Mas," ucap Bu Marni sambil buru-buru membawakan handuk dan mangkuk hangat ke meja makan. Dimas tersenyum kecil. "Ibu tahu aja, pas banget." Dari balik tangga, Rani berdiri membeku. Ia melihat semua itu, lagi dan lagi. Dan di dalam dadanya, ada api yang tak bisa lagi ia kendalikan. "Cukup." Suara Rani memecah keheningan malam. Dimas dan Bu Marni langsung menoleh. "Cukup, Bu. Cukup, Mas. Aku udah nggak tahan lihat semua ini." Dimas berdiri. "Ran, kamu kenapa?" "Kamu tanya aku kenapa? Mas, kamu sadar nggak? Kamu sekarang lebih sering ngobrol sama ibuku daripada aku sendiri? Kamu makan masakan dia, kamu pulang nyari dia, kamu tidur bahkan lebih dekat ke dia secara emosional." Rani mendekat, suaranya bergetar. "Dan ibu? Kenapa ibu begini ke suami aku? Apa kurangnya kasih sayang dari aku? Ibu-ibu aku. Tapi kenapa ibu terlihat seperti ingin mengambil dia dari aku?" Bu Marni tetap tenang. Wajahnya tidak terkejut, tidak bersalah. Justru ia berdiri dengan kepala sedikit menunduk, lalu berkata dengan suara yang datar tapi dingin. "Karena Dimas pantas diperlakukan dengan kasih sayang yang utuh. Sesuatu yang kamu belum bisa beri, Rani." Kalimat itu menghantam dada Rani seperti palu godam. Dimas hanya bisa berdiri mematung di tengah dua wanita yang tengah meledak. "Aku istri dia, Bu. Aku punya hak lebih dari siapapun," seru Rani. "Tapi aku yang tahu bagaimana membuatnya nyaman. Aku tahu saat dia lapar, saat dia sakit,
Saat dia butuh kehangatan, balas Bu Marni dengan suara meninggi. Astaga, Rani terisak. Air matanya tumpah. Kalian sadar nggak apa yang kalian lakukan? Ini nggak wajar. Ini salah. Ibu itu orang tua. Dia menantu, bukan pengganti ayah. Kata ayah seperti menyiram bensin ke dalam api yang membara. Bu Marni terdiam sejenak. Pandangannya kosong, tapi ada kilat kemarahan di dalam matanya. Ayahmu dulu tidak pernah memperlakukan aku seperti wanita. Dia dingin. Kasar. Dingin sekali. Dan sekarang, saat aku melihat Dimas, aku merasa hangat itu kembali. Aku cuma ingin merasakan dicintai lagi. Bukan oleh Dimas, tapi oleh perhatian. Oleh kasih. Oleh sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Dimas menatap Bu Marni. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak tenang. Tidak nyaman. Ia melangkah mundur, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bu, saya kira ini semua hanya perhatian biasa. Tapi kalau perasaan ibu sudah sejauh itu, saya nggak tahu harus bilang apa. Rani membeku. Kalimat Dimas seperti cambuk lain yang menyayat hatinya. Mas, kamu tahu? Kamu tahu ini salah tapi kamu tetap biarkan? Dimas menunduk. Tak ada jawaban. Dan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Rani tak tahan lagi. Ia masuk ke kamar, mengemas tas kecil, dan malam itu juga meninggalkan rumah. Ia tak menoleh ke belakang. Hujan turun deras di luar. Petir menyambar, seakan ikut merobek langit. Tapi air mata Rani lebih deras dari hujan manapun. Dimas mencoba mengejarnya, tapi Bu Marni menahan pergelangan tangannya. Biarkan dia pergi. Dia tak akan bisa mencintaimu seperti aku mencintaimu. Dimas menatap ibunya dengan kengerian yang belum pernah ia rasakan. Ia melepaskan tangan Bu Marni perlahan, lalu melangkah keluar. Tapi Rani sudah pergi. Yang tertinggal hanyalah suara hujan dan sesal yang mulai tumbuh di hati Dimas. Malam itu, rumah yang tadinya terasa hangat berubah menjadi sunyi, kosong, dan penuh luka yang tak terlihat oleh mata orang luar. Tapi luka itu nyata. Dan mulai menganga lebar. Dimas duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi. Jam dinding berdetak pelan, seperti mengiringi detak jantungnya yang terasa kacau. Sejak Rani pergi 2 malam lalu, rumah itu berubah menjadi seonggok ruang kosong. Sepi. Bisu. Dan dingin. Tidak ada tawa Bu Marni, tidak ada suara gaduh dari dapur, tidak ada aroma masakan yang menyambut kepulangannya. Tapi lebih dari segalanya, yang paling membuat dada Dimas sesak adalah tidak ada Rani. Ia mencoba menghubungi istrinya berkali-kali. Tidak pernah dijawab. Pesan-pesan hanya dibaca tanpa balasan. Rani menghilang, dan itu membuat Dimas merasa hancur. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena ia mulai menyadari betapa jauhnya ia telah tersesat dalam hubungan yang tak seharusnya. Sementara itu, Bu Marni tidak pernah menyebut nama Rani lagi. Seolah-olah anaknya tak pernah ada. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, memasak, menyapu, menyiapkan teh sore untuk Dimas. Tapi kali ini, Dimas tidak bisa lagi menikmati semua itu. Ia merasa semua yang dulu hangat kini terasa aneh, menyeramkan bahkan. Hingga suatu malam, ketika Dimas pulang dari kantor, ia mendengar suara isak dari kamar Bu Marni. Bukan suara tangisan lembut seperti biasanya. Tapi suara pecah. Rapuh. Seperti tangis yang selama ini ditahan bertahun-tahun, akhirnya meledak. Dimas mengetuk pelan, lalu membuka pintu. Bu Marni duduk di pojok ranjang, memeluk bantal. Wajahnya basah. Matanya sembab. Bu, ada apa? Tanya Dimas pelan. Bu Marni menoleh. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya.
Dan untuk pertama kalinya, Dimas melihat sesuatu di mata mertuanya yang selama ini tersembunyi, kesepian yang dalam. Aku nggak pernah ingin semua ini terjadi, Mas, ucap Bu Marni lirih. Dimas hanya diam. Aku cuma merasa hampa. Sejak ayahnya Rani meninggal, aku seperti hidup setengah jiwa. Tidak ada pelukan. Tidak ada perhatian. Tidak ada yang membuatku merasa hidup. Ia terdiam, lalu melanjutkan. Waktu kamu masuk rumah ini, kamu perhatian, sabar, lembut. Kamu seperti potongan dari masa muda yang hilang dariku. Kamu membuatku merasa diinginkan, meski aku tahu itu salah. Dimas menunduk. Ada rasa bersalah mengendap di dadanya. Ia tak pernah bermaksud membuat ibu mertuanya merasa seperti itu. Tapi kebodohannya telah menuntun mereka ke tepi jurang. Aku bukan jatuh cinta padamu, Mas, suara Bu Marni nyaris berbisik. Aku jatuh cinta pada perhatianmu. Pada bayangan, bahwa seandainya dulu suamiku seperti kamu, hidupku tidak akan seterpuruk ini. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di depan rumah. Lalu pintu diketuk dengan keras. Ok, tok, tok. Ketukan itu memecah hening malam. Dimas berdiri kaget. Bu Marni memeluk bantalnya erat-erat, wajahnya pucat. Dimas melangkah ke depan pintu, membuka perlahan. Di sana berdiri Rani. Matanya sembab, wajahnya dingin. Tapi bukan karena marah. Justru karena kecewa yang telah mengering menjadi ketegasan. Dimas menatapnya tak percaya. Rani, kamu pulang. Rani tak menjawab. Ia melangkah masuk, melewati Dimas, langsung menuju kamar Bu Marni. Pintu kamar masih terbuka. Bu Marni duduk di atas ranjang, tubuhnya kaku. Ibu, ucap Rani pelan, suaranya nyaris tanpa emosi. Bu Marni menoleh, bibirnya bergetar. Ran. Ibu. Ibu minta maaf. Aku nggak datang untuk mendengar permintaan maaf, Bu, potong Rani cepat. Aku datang untuk bicara. Satu kali. Setelah itu, aku akan pergi. Dan kalian boleh terus hidup di rumah ini, berdua, atau sendiri-sendiri. Dimas berdiri di ambang pintu, bingung apakah harus masuk atau keluar. Tapi Rani melambaikan tangannya. Kamu juga duduk. Kita bertiga harus selesaikan ini. Setelah semua duduk, Rani menarik napas panjang. Bu, aku dulu tumbuh dengan melihat ibu berjuang sendirian. Ibu kuat. Ibu mandiri. Dan aku selalu ingin jadi seperti ibu. Tapi ternyata, bahkan orang sekuat ibu pun bisa merasa kesepian. Bu Marni mulai menangis. Tapi Rani tidak menghentikan kalimatnya. Tapi rasa sepi bukan alasan untuk merusak rumah tangga orang lain. Bukan alasan untuk mengambil kasih yang bukan milik kita. Aku nggak marah karena ibu dekat dengan suamiku. Aku marah karena ibu tahu itu menyakitiku, tapi ibu tetap melakukannya. Bu Marni menggeleng lemah. Ibu nggak pernah berniat ngambil dia darimu, Ran. Rani tersenyum pahit. Tapi ibu mengambil bagian dari dia yang harusnya jadi milikku, kepercayaan. Ia menoleh ke Dimas. Dan kamu, Mas, kamu tahu ini salah. Tapi kamu diam. Kamu menikmati perhatian itu. Kamu biarkan semua terjadi. Kamu lihat aku kesepian, tapi kamu malah peluk luka orang lain. Dimas menunduk. Ia tak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti lelaki yang gagal, bukan karena perselingkuhan fisik, tapi karena membiarkan perasaan-perasaan liar tumbuh di tempat yang salah. Aku akan tinggal di rumah tanteku sementara waktu, lanjut Rani. Aku butuh waktu. Tapi bukan untuk marah. Untuk berpikir. Apakah rumah tangga ini masih layak diselamatkan, atau memang sudah seharusnya selesai?
Suasana kamar hening. Hanya suara napas berat dari 3 hati yang kini saling berjauhan. Tapi sebelum pergi, Rani berbalik. Bu, aku sayang ibu. Tapi aku juga berhak bahagia. Kalau ibu benar-benar mencintaiku, lepaskan Dimas dari bayangan masa lalu ibu. Biarkan dia jadi suami, bukan pengganti. Rani pergi malam itu. Tapi untuk pertama kalinya, Dimas menangis. Bukan karena Rani pergi, tapi karena ia sadar ia kehilangan arah. Ia terlalu lama membiarkan dirinya tenggelam dalam perhatian yang salah, dalam perasaan yang tak pernah ia sadari telah melukai 2 hati sekaligus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya juga, Bu Marni duduk sendiri dalam sunyi. Tanpa Dimas, tanpa Rani. Ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena sadar, ia telah mencoba mengisi luka masa lalu dengan cinta yang bukan miliknya. Beberapa minggu kemudian, Dimas memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Ia meminta maaf secara tulus pada Rani, pada Bu Marni, dan pada dirinya sendiri. Ia memulai dari nol. Dan Bu Marni mulai berkonsultasi dengan seorang psikolog untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan cinta baru, tapi menyembuhkan luka lama yang belum pernah selesai. Dan dari sanalah, semua kisah harusnya dimulai. Bukan dari ketergantungan, tapi dari kesadaran. Ini bukan kisah cinta yang indah. Tapi ini adalah kisah nyata banyak orang yang diam-diam sedang kehilangan arah di dalam rumah mereka sendiri. Dalam hidup, tak semua cinta datang di waktu dan tempat yang tepat. Ada cinta yang tumbuh dari luka lama, dari rasa sepi yang dipendam terlalu dalam. Ada pula kasih sayang yang salah arah, bukan karena niat jahat, tapi karena hati yang rapuh mencari pengganti dari sesuatu yang telah hilang. Rani, Dimas, dan Bu Marni bukan tokoh sempurna. Mereka terluka, salah langkah, dan tersesat dalam perasaan yang rumit. Tapi justru disitulah letak nilai cerita ini, bahwa cinta tidak selalu soal romansa. Cinta sejati lahir dari keberanian untuk menyembuhkan, mengikhlaskan, dan mengakui kesalahan. Terkadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan diri sendiri karena mencintai tanpa batas yang sehat. Jika kamu pernah merasa tersisih, merasa dicintai tapi tidak utuh, atau justru mencintai dengan cara yang salah, ingatlah, masih ada jalan untuk kembali. Bukan ke masa lalu, tapi ke versi dirimu yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih bijak. Patah hati karena cinta yang tak disadari batasnya, bisa menghancurkan lebih banyak hati daripada yang kita kira. Kamera Film terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, atau membuatmu berpikir ulang tentang cinta, keluarga, dan batasan yang sehat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan pastikan kamu subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menguras emosi dan pikiran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hatimu. Jaga batasmu. Karena tidak semua kedekatan adalah cinta. Hati Merah 2.